Anak laki-laki itu menggunakan seluruh tabungannya untuk membeli 10 kaleng rumput laut. Ia terus menggorengnya dengan berbagai cara, tetapi rasanya selalu pahit dan pedas. Dia berpikir bahwa dengan menggoreng rumput laut ini, dia bisa menghasilkan banyak uang. Namun, rasanya tidak pernah sesuai dengan harapannya. Akhirnya, dia harus menjual komputer dan konsol gamenya yang sangat ia cintai. Dengan uang itu, dia membeli 5 kaleng lagi. Tapi suatu hari, saat sedang menggoreng, minyak panas terciprat ke tangannya dan meninggalkan bekas luka bakar berbentuk bulat. Meski begitu, persediaan rumput laut yang dimilikinya pun perlahan-lahan habis. Ketika dia berbalik dengan rasa lelah dan putus asa, dia melihat satu potong terakhir tergeletak di lantai. Dia teringat bahwa sehari sebelumnya, saat pulang ke rumah di tengah hujan deras, salah satu paketnya jatuh dan seluruhnya basah. Dia mengambil potongan itu dan memasukkannya ke penggorengan. Yang mengejutkan, potongan itu digoreng dengan sempurna. Saat itulah dia menyadari rahasia sebenarnya. Rumput laut secara alami sangat asin, oleh karena itu harus direndam dalam air sebelum digoreng. Dengan resep baru ini, bisnisnya tiba-tiba mulai berkembang. Setiap pelanggan memuji rasanya tanpa henti. Namun, karena dia hanya punya toko kecil, uang masih mengalir dengan lambat. Maka, ayahnya mengenakan jas lamanya dan pergi sendirian untuk menemui manajer dari perusahaan camilan besar. Tetapi manajer itu langsung menolaknya. Ia berkata bahwa kemasan dan harga rumput laut itu tidak cocok dengan citra merek mereka. Namun anak itu tetap senang. Tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, ia mendapat pelajaran penting tentang masalah sebenarnya. Dia segera menghubungi perusahaan desain dan meminta pemiliknya untuk mendesain ulang kemasannya. Keesokan harinya, dia kembali ke perusahaan camilan itu dengan kaleng baru bermerek Little Boss. Resepsionis mengatakan bahwa manajer sedang rapat, jadi dia pun menunggu. Namun belakangan diketahui bahwa manajer tidak sedang rapat. Dia sebenarnya menghindarinya. Anak itu sedih, tapi saat pergi, dia meninggalkan satu kaleng kepada petugas keamanan. Tapi kesempatan sering datang secara tiba-tiba. Seorang karyawan membuka kaleng itu dan mulai mencicipinya. Rasanya begitu enak sehingga ia menjilat jarinya setiap kali makan. Perlahan, kabar bahagia itu menyebar ke banyak orang di kantor. Anak itu dipanggil kembali ke perusahaan. Sekarang bahkan manajernya pun siap bekerja sama dengannya. Namun sebelum itu, pabrik harus menjalani pemeriksaan kebersihan. Anak itu takut karena pabriknya belum memenuhi standar. Dia menyewa gudang tua dan menghabiskan semua uang yang tersisa untuk memperbaiki dan membayar gaji para pekerja. Saat petugas pemeriksa datang, mereka melihat bahwa para pekerja tidak memakai sarung tangan, lampu terbuka, dan wastafel seharusnya dioperasikan dengan kaki, bukan tangan. Anak itu menerima semua saran dan bekerja siang malam untuk memperbaiki semuanya. Kemudian hasil pemeriksaan keluar, tapi tinta mesin faks habis. Dia segera berlari keluar dan meletakkan laporan di bawah sinar matahari. Di laporan itu tertulis lulus. Akhirnya semua kerja kerasnya terbayar. 2 minggu kemudian dia menandatangani kontrak dengan perusahaan camilan tersebut. Dalam 2 tahun dia melunasi semua utang keluarganya. Dan dalam beberapa tahun saja bisnis rumput lautnya menghasilkan pendapatan tahunan sebesar 15 miliar. Dia bahkan memiliki ladang rumput laut miliknya sendiri. Semua ini terjadi karena percaya diri, keberanian, dan kekuatan untuk bangkit setiap kali jatuh.